Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Ramalia Romini. Mungkin di antara kalian sering merasa gak enakan ke orang, padahal jelas hati kecil ingin menolak. Tapi gak tahu kenapa, justru bibir malah bilang iya, dan seakan clue banget untuk bilang tidak. Nah, kalau video ini gak sengaja ngelewat di beranda kalian, cocok banget nih. Semesta seakan merestui dan peka dengan keadaan kita. Chill. Oke, jadi di video kali ini, aku akan membawakan konten sekaligus menyampaikan atau membahas terkait pentingnya set boundaries, jangan menangis. Tapi sebelumnya, tahukah kalian, jumlah krisis mental di kalangan remaja saat ini meningkat tajam, terutama di kalangan Gen Z, termasuk saya sendiri. FYI, satu dari 20 remaja berusia rentang 10-17 tahun di Indonesia ternyata mengalami gangguan mental atau krisis mental health loh. Data tersebut diambil dari The Indonesia National Adolescents Mental Health Survey in collaboration with Gadjah Mada University atau singkatnya INAMHS. Bahkan, di tahun 2018, data dari riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki gejala depresi atau kecemasan mencapai 6,1% atau setara dengan 11 juta orang. Wow. Dan kasus bunuh diri di Indonesia sendiri bisa mencapai 10.000 orang setiap tahunnya, atau setara dengan satu orang bunuh diri dalam 1 jam sekali. Jadi, kalau misalkan dikalkulasikan, sekitar 4,2% pelajar di Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri. Ngeri ya. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan kali ini, mungkin teman-teman semua masih belum atau bahkan gak terlalu kenal lebih dalam nih dengan istilah boundaries ini. Jadi, istilah boundaries ini singkatnya sering diartikan sebagai batasan. Batasan di sini dalam artian atau konteks segala hal yang menyangkut dengan pertanyaan orang pada kita. Nah, dikutip dari sebuah buku karangan Dr. Henry Cloud atau Dr. John Townsend yang berjudul Boundaries, batasan itu layaknya sebuah rumah yang memiliki pagar, ruangan-ruangan tertentu seperti ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, hingga kamar tidur. Kita sebagai pemilik rumah tentunya memiliki batasan untuk orang-orang mana nih yang diizinkan masuk hanya sampai pagar depan, ruang tamu, atau bahkan kamar tidur. Nah, seperti itulah gambaran dari penerapan batasan atau boundaries pada diri kita. Baik itu batasan fisik, emosional, ataupun spiritual. Dan menurut aku pribadi, menerapkan batasan atau setting boundaries itu adalah hal yang sangat penting. Bukan untuk mengontrol, melainkan untuk melindungi diri sendiri. Dengan membuat batasan, bisa membuat kita untuk membedakan antara posisi kita dengan posisi orang lain, hingga membedakan keinginan kita dengan keinginan orang lain loh. Jadi, hidup yang kita jalani ini lebih selaras dengan value yang kita pegang. Nah, batasan juga merupakan salah satu bentuk kita untuk mencintai diri kita sendiri, atau istilah zaman sekarang itu adalah self-love, di mana kita berhak memiliki batasan personal dan melindungi batasan tersebut. Boundaries hadir sebagai pelindung yang memiliki arti bahwa kita sebagai manusia yang memiliki otonomi atas diri kita sendiri dan berhak untuk melindungi diri kita. So, yang mana kita berhak untuk melindungi diri dari orang-orang yang hanya memanfaatkan, mengontrol, ataupun memanipulasi kita. Hal lain yang perlu diingat adalah kita hidup tidak semestinya bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, melainkan kebahagiaan diri kita sendiri yang utama dan yang paling terpenting. Selanjutnya, batasan juga membantu kita membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain loh, yang mana hubungan yang sehat itu didasari dengan adanya mutual respect. Mutual respect itu bisa diartikan hubungan yang mana antara satu pihak dengan pihak yang lain itu saling menghargai. Jadi tidak ada yang merasa terintimidasi atau dirugikan. Nah, hubungan yang sehat itulah tentang bagaimana diri kita, bukan tentang apa yang telah kita lakukan ke orang tersebut. Berbicara mengenai hubungan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, tak sedikit orang yang senang menjalin hubungan dengan orang lain bukan karena bagaimana orang tersebut, tapi bukan juga karena kepribadian dan perilakunya, atau bahkan bukan karena value yang mereka pegang. Bisa jadi mereka justru dirasa hanya baik ke kita. Kata baik di sini memiliki arti bahwa orang tersebut bisa dengan mudah melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada kita. Contohnya, dengan mudah memberikan waktu ataupun energinya untuk kita. Nah, mindset yang seperti inilah membuat kita sulit untuk memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Akan tetapi, jika kita menerapkan batasan atau setting boundaries, maka akan dengan mudah bagi kita mengetahui siapa saja nih yang menghargai kita dengan tulus
tulus dan nantinya akan membawa kita menciptakan sebuah hubungan yang sehat pula. Nah tadi sempat tuh menyinggung tentang self love. Nah, apa sih yang dimaksud dengan self love itu sendiri dan apa kaitan atau korelasinya sama bahasan kita? Oke, aku jelasin ya. Menurut Sharon Salzberg, seorang penulis buku tentang meditasi dan kepemimpinan spiritual menyatakan bahwa self-love adalah keadaan ketika seseorang dapat mengakui dan menerima diri sendiri apa adanya tanpa mengabaikan kelemahan dan kesalahannya. Di sisi lain, menurut Kristen Neff, seorang psikolog dan penulis buku tentang self-compassion, mendefinisikan self-love sebagai keadaan ketika seseorang dapat mengembangkan pengertian dan kasih sayang pada dirinya sendiri, serta memberikan dukungan dan kepedulian pada diri sendiri seperti halnya pada orang lain. Namun, secara umum, self-love sendiri diartikan sebagai sebuah konsep positif tentang diri sendiri yang meliputi penghargaan diri, pengakuan terhadap kelemahan dan kekuatan, serta upaya untuk merawat diri sendiri secara fisik dan mental. Nah, untuk korelasinya, sebagaimana yang aku jelaskan tadi di awal, setting boundaries ini merupakan salah satu bentuk dari implementasi self love itu sendiri. Kalau udah masuk ke bahasan boundaries ini, tentu tidak jauh dengan topik bahasan feminisme kan ya. Kenapa demikian? Ya karena hal-hal yang dilanggar boundaries ini lebih sering atau mayoritas dialami oleh kaum kita, itu kaum perempuan. Untuk itu, konsep feminisme menjawabnya. Dalam konsepnya, feminisme mengajarkan kita bahwa saling menghargai keputusan orang dan jangan sampai mengganggu atau bahkan julid terhadap kaum minor dan orang-orang yang beda persepsi dengan kita. Dan pada intinya, feminisme mengajarkan unity and diversity. Nah, dalam cerita pribadi aku sendiri, aku pernah mengalami pengalaman yang melanggar boundaries ini seperti ada orang-orang atau orang terdekat yang menyebarkan nomor pribadi tanpa sepengetahuan. Dimana hal tersebut tentu akan mengganggu kita. Kita tiba-tiba mendapat catcalling atau bahkan spam telepon dari orang-orang yang gak jelas, dan itu jujur sangat mengganggu sekali. Selain itu, di posisi tersebut kita kadang bingung dan gak enakan untuk menolak kemauan mereka, yang mana kembali ke bahasan awal, menjadi orang yang gak enakan itu memang gak enak sekali. Ya sih. Nah, dari penjelasan aku dari awal sampai akhir, teman-teman semua udah dapat kan ya penyampaian konten yang aku sampaikan, mulai dari pengertian boundaries, lalu penjelasan menurut para ahli, nyambung ke self-love, konsep feminism, sampai cerita experience aku pribadi, dan semoga kita semua mendapat hikmah yang baik. Oke, untuk itu, aku, Rahmalia Ramdini, mengajak kalian semua, mari sama-sama set your boundaries, jangan sampai menangis. Dimulai dari hal yang kecil untuk menuju hal yang besar, mari sama-sama saling menghargai batasan satu sama lain, karena hidup akan lebih damai jika kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Oke, nggak kerasa nih, aku udah nemenin kalian 10 menitan ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton video aku kali ini. Kalau kalian punya saran, masukan, atau apapun itu, silakan banget taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini agar terus berkembang. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Stay happy, stay healthy, walau susah di hati. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!